Assalamualaikum, kami dari kelompok 2. Dari mana negaranya? Berasal dari bahasa Belanda dan Jerman. Berasal dari bahasa Inggris, Petet berasal dari bahasa Prancis. Statum atau status. Artinya keadaan yang tegak, tetap, atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Nagari berasal dari bahasa Sanskerta. Apa sebenarnya negara itu? Negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan dapat menetapkan tujuan dari kehidupan bersama. Sifat-sifat negara yang pertama, sifat pemaksa. Agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat, maka negara memiliki sifat memaksa dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Yang kedua, bersifat monopoli. Negara mempunyai monopoli menetapkan tujuan bersama di masyarakat. Yang ketiga, sifat mencakup semua. Semua peraturan perundang-undangan, misalnya membayar pajak, berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara terdiri dari 3 unsur sebagai kesatuan politik. Yang pertama penduduk, wilayah dan pemerintah yang berdaulat. Penduduk, satu, adalah semua orang yang pada suatu waktu mendiami wilayah negara yang lazimnya disebut dengan rakyat. Yang kedua, wilayah. Wilayah adalah landasan material atau landasan fisik negara. Negara juga tidak dapat dibayangkan tanpa ada landasan fisik ini, yang dimana terdapat pemerintah. Yang ketiga, pemerintah. Pemerintah merupakan salah satu di antara 3 unsur konstitusi negara yang mendiami suatu wilayah. Terus, tujuan dan fungsi negara. Tujuannya ya adalah memungkinkan rakyatnya berkembang dan menyelenggarakan daya cipta sebebas mungkin. Fungsi minimum yang mutlak. Yang pertama, melaksanakan ketertiban. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Yang tiga, pertahanan. Yang keempat, menegakkan keadilan. Bentuk-bentuk negara dan pemerintahan. Yang pertama, bentuk negara. Bentuk negara yang pertama adalah kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan ialah suatu negara yang merdeka dan berdaulat, yang berkuasa satu pemerintah pusat yang mengatur seluruh daerah secara totalitas. Untuk negara kesatuan dibagi menjadi 2, yaitu negara kesatuan sistem sentralisasi, yang kedua negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Negara serikat ialah suatu negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara yang menjadi negara-negara bagian dari negara serikat tersebut. Yang kedua, bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan dibagi menjadi 2, yaitu kerajaan dan republik. Yang dimaksud dengan kerajaan ialah suatu negara yang kepala negaranya adalah seorang raja, sultan ataupun kaisar. Maksud dengan negara republik adalah suatu negara di mana kepala negaranya adalah seorang presiden. Negara republik dapat kita bedakan menjadi 2, yaitu serikat dan kesatuan. Sama halnya dengan monarki, maka republik pun dibagi menjadi yang pertama republik mutlak, yang kedua republik konstitusional, yang ketiga republik parlementer. Apa itu warga negara? Warga negara adalah orang atau individu yang hidup dan menjadi bagian dari masyarakat di suatu wilayah tertentu. Apa unsur yang menentukan kewarganegaraan? Yang pertama ada unsur darah keturunan atau ius sanguinis. Apa itu unsur dari darah keturunan? Kewarganegaraan dari orang itu yang menurunkannya menentukan kewarganegaraan seseorang. Artinya orang orang dilahirkan dari orang tua yang berwarga negaraan Indonesia. Ia dengan sendirinya juga berwarga negara Indonesia. Yang kedua darah tempat kelahiran atau ius solis. Ini daerah tempat seseorang dilahirkan menentukan kewarganegaraan. Misalnya kalau orang dilahirkan di dalam daerah hukum Indonesia, ia dengan sendirinya menjadi kewarganegaraan Indonesia. Yang terakhir kewarganegaraan atau naturalisasi. Walaupun tidak dapat memenuhi prinsip ius sanguinis ataupun ius solis, orang dapat memperoleh kewarganegaraan dengan kewarganegaraan atau naturalisasi. Syarat-syarat atau prosedur kewarganegaraan ini di berbagai negara sedikit banyak dapat berlainan menurut kebutuhan yang dibawakan oleh kondisi dan situasi negara masing-masing. Apa masalah status kewarganegaraan? Yang pertama, apatrida. Itu apatrida. Terjadinya apatrida itu bila kita perhatikan seperti pengungsi-pengungsi yang melarikan diri dari Vietnam. Pihak Vietnam menganggap mereka yang telah meninggalkan negaranya secara tidak wajar atau sepengetahuan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di negaranya adalah mereka yang melakukan pengkhianatan. Yang tentunya pemerintah Vietnam akan menolak pengungsi itu kembali ke negaranya. Yang kedua, bipatrida. Terjadi bipatrida itu atau dimaksud dui kewarganegaraan. Terjadi apabila seseorang memiliki 2 kewarganegaraan, apabila lebih dari 2 kewarganegaraan itu disebut multipatriadi. Dan apa hak dan kewajiban kita menjadi warga negara Indonesia. Next. Dan hak warga negara itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, ada pasal 27 ayat 2, yaitu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian ada pasal 29 ayat 2, yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk menurut agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan juga kepercayaannya itu. Kemudian ada pasal 30, yaitu tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Kemudian selanjutnya ada ada karakteristik warga negara yang demokrat. Nah, untuk menjadi warga negara yang demokrat, karakteristik atau ciri-ciri yang harus kita miliki sebagai warga negara yang pertama yaitu kita harus memiliki rasa hormat dan juga tanggung jawab. Kemudian kita harus memiliki sikap jujur dan adil agar pelanggaran asasi dari yang diperlakukan tidak adil dengan semangat keadilan, maka tujuan-tujuan bersama bukanlah suatu yang didiktakan tetapi ditawarkan. Nah, jadi dengan bersifat jujur dan adil, maka kita akan memiliki tanggung jawab yang bermoral. Kemudian bersifat rasional. Kemudian yang keempat, bersikap kritis dan terbuka terhadap permasalahan yang ada di lingkungan. Kemudian yang terakhir ada membuka diskusi dan juga dialog. Next.
Kecakapan warga negara dalam demokrasi. Nah, ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kecakapan intelektual dan juga kecakapan partisipatoris. Nah, kalau kecakapan intelektual itu kemampuan warga negara untuk memikirkan isu politik secara kritis, yaitu memahami isu tersebut, kemudian memahami sejarahnya, keterkaitannya dengan masa kini, kemudian merangkainya untuk membuat berbagai pertimbangan yang akan bermanfaat dalam menangani isu tersebut. Kemudian yang kedua ada kecakapan partisipatoris. Kecakapan partisipatoris ini yaitu warga negara eh, bersifat kritis dan memiliki jiwa demokrat. Nah, itu terbagi lagi menjadi tiga. Next, yang pertama ada keahlian berinteraksi atau interacting. Itu kita bisa melakukan dengan cara mengutarakan pikiran dan perasaan. Kemudian kita bisa mengelola konflik melalui mediasi, kompromi, dan juga kesepakatan. Yang kedua ada keahlian memantau atau memonitoring isu publik, yang dimana kita bisa menghadiri pertemuan-pertemuan publik yang ada, kemudian kita bisa mengamati proses pengadilan dan mekanisme kerja sistem hukum, kemudian kita bisa meriset isu publik melalui studi pustaka. Terakhir ada keahlian mempengaruhi atau influencing, yaitu kita dengan cara bisa membuat petisi, kemudian berani berbicara di depan umum, kemudian berani bersaksi di depan badan-badan publik, dan yang keempat terlibat dalam kelompok advokasi, kemudian yang terakhir kita bisa membangun relasi dengan